bagaimana dari sisi kesehatan dan juga teknologi informasi. Betapa apa yang kita hadapi ini sesuatu yang biasanya kan kalau ada kejadian katakanlah bencana alam, gempa bumi begitu, gempanya satu kali, memang dampaknya bisa ditangani beberapa bulan atau bahkan bisa juga sampai lebih dari 1 tahun. Tapi kalau ini, kalau dikatakan bencana, bencananya belum berakhir, kita berkejaran dengan waktu agar dari sisi kesehatan jatuhnya korban tidak bertambah, dari sisi ekonomi juga. Nah ini yang juga menarik, betapa kita juga ingin menjaga kesehatan ini demi keberlangsungan ekonomi dan bisnis, yang itu akan menjadi topik dari Ibu Dr. Telisa. Ini rasanya ada relevansi dengan tugas saya sekarang di BKPN sebagai juru bicara, betapa memang tantangannya menjadi sangat luar biasa, tidak pernah terduga sebelumnya. Dan ini kan kalau dari sisi ekonomi baru betul-betul terasa di triwulan 2 kalau di Indonesia. Kalau di Cina terasanya tentu dari mulai triwulan 4 tahun lalu sampai triwulan 1 di triwulan 3 ini sebetulnya sudah mulai bangkit. Dan sekarang orang sudah mulai bahasnya soal resesi ya. Ada bahkan beberapa yang sudah memprediksi kelihatannya apa yang diperkirakan itu akan terjadi, tetapi harapannya tentu tidak. Mudah-mudahan tidak 2 triwulan pertumbuhan ekonomi yang negatif di Indonesia. Nah, tapi dari sisi yang lain juga sebetulnya menghadirkan peluang-peluang yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Tadi Bu Brian menyebutkan bagaimana ketergantungan impor kita. Nah, itu yang kemudian jadi pesan Presiden juga. Harusnya kondisi pandemi ini jadi momentum agar kita memperkuat industri alat kesehatan dan juga farmasi di Indonesia. Jadi saya ingin bisa mendengarkan dengan lebih detail tentunya dari Ibu Telisa atas seperti apakah sebetulnya kita bisa menyeimbangkan antara penanggulangan kesehatan dengan menjaga keberlangsungan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Karena di Indonesia itu kan kalau ekonomi penopang utamanya konsumsi begitu ya. Kalau dari sisi konsumsi kan tentu harus ada daya beli masyarakat bergantung sama pendapatannya, bergantung sama lapangan pekerjaan. Tadi disinggung sama Pak Muldoko yang sudah terdampak aja dari sisi pariwisata 13 juta, belum yang betul-betul PHK gitu, ada 7 jutaan. Nah ini tantangan di depan mata yang sama sekali nggak mudah. Nah untuk itu kita akan mohonkan untuk memberikan paparan kepada kita dengan waktu 20 menit juga kepada Ibu Dr. Telisa Aulia Valianti, SEME. Beliau S1, S2, dan S3-nya dari Universitas Indonesia, cum laude selalu. Beliau dokter termuda UI tahun 2006, dosen di FEUI tahun 2002 sampai sekarang, dan tentu kehadiran beliau pada hari ini sebagai asisten staf khusus Presiden bidang ekonomi. Kami persilahkan kepada Ibu Telisa. Terima kasih Mbak Tina dan terima kasih pada Bapak Ibu narasumber dan panitia atas kesempatannya, dan selamat siang juga dan sore, mudah-mudahan masih semangat ya. Tadi udah banyak sekali paparan yang disampaikan, ini mungkin yang closing penutup supaya nggak ngantuk ya, artinya ngelihat angka-angka tadi ya Mbak ya, bicaranya tuh 690 triliun, waduh itu sebesar apa ya? 695 triliun, kemudian baru-baru ini ada insentif untuk yang gaji di bawah 5 juta ya, mendapatkan bantuan tunai ya, sebesar Rp600.000 kali 2, jadi sekitar 1,2. Ini juga banyak sudah diterima informasinya. Jadi sebetulnya sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah untuk apapun dilakukan supaya tadi seperti Mbak Tina bilang kan memang ingin kalau bisa nih kuartal 3 jangan resesi gitu. Karena kayaknya kita anti banget gitu dengan kalimat resesi itu. Padahal sebetulnya resesi itu di dalam ekonomi adalah sesuatu yang wajar. Ada siklus yang wajar, kayak kita naik turun pendapatan itu adalah satu hal yang wajar sebetulnya. Cuma yang kita jaga sebetulnya adalah jangan terlalu dalam resesinya. Karena kalau tadi Prof. Eko cerita Malaysia sendiri sudah resesi. Negara-negara lain memang sudah resesi nih. Indonesia ini tinggal menunggu kuartal 3 seperti apa. Tapi artinya kita harus optimis bahwa resesi itu sebetulnya adalah hal yang normal. Transformasi ekonomi. Jadi sebenarnya jangan terlalu anti juga dengan resesi ini. Tetapi tadi kan kita khawatir dengan capital outflow dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini adalah momentum seperti Mbak Tina bilang bagi domestik untuk lebih mandiri. Jadi karena apa? Misalkan asing banyak menjual obligasi. Nah itu harusnya domestik dong yang membeli sekarang. Jadi ini adalah suatu momentum juga untuk dilakukan shifting yang tadinya misalkan
akan dikuasai oleh asing, itu domestik bisa lebih berperan. Impor turun jauh, nah itu harusnya yang tadinya kita impor bisa kita produksi seandainya itu memungkinkan. Nah itu jadi sebenarnya itu ya poin utama mungkin yang untuk menjawab tadi triggering question yang disampaikan oleh Mbak Tina. Berikut saya akan share tayangan. Ya, waktu dalam 20 menit, ini ada 30 slide, saya usahakan untuk menyampaikan poin-poin utama yang mungkin banyak menjadi concern dari Bapak Ibu, dan tadi kan tema yang disampaikan itu adalah menjaga kesehatan demi keberlangsungan ekonomi dan adaptasi. Dari judul ini, sebetulnya kesehatan tetap nomor satu Bapak dan Ibu. Jadi di sini sekarang leading sektornya tetap kesehatan, ekonomi itu follower daripada kesehatan. Jadi memang simultan, tetapi dalam konteks COVID yang sekarang itu memang ekonomi lebih cenderung sebetulnya mengikuti yang sisi kesehatannya. Jadi artinya kesehatannya yang memang harus lebih banyak lead gitu. Nah, jadi model ekonomi dalam adaptasi kebiasaan baru pasca COVID itu kita mungkin perlu melihat dulu ya berbagai macam future skenario dari para ahli-ahli di tingkat nasional. Jadi naik turunnya ekonomi akan sangat ditentukan kemampuan untuk mengkontain atau mengatasi masalah di kesehatannya. Jadi kita future kita akan seperti apa ya? Ini ada 3 periode yang didesain oleh BCG di sini. Suatu skenario ada di sini kondisi di mana kita flatten ya, kemudian fight dan future. Nah ini jadi di sini diasumsikan dilakukan intervensi, kemudian dilakukan intervensi kedua dan ketiga, di mana di ketiga itu sudah ditemukan vaksin. Nah, disitulah mungkin bagaimana future itu sangat ditentukan oleh penemuan vaksin dan juga oleh kemampuan kita melakukan intervensi. Jadi apa yang terjadi di yang akan datang sangat ditentukan oleh bagaimana kita mampu mengendalikan kondisi kesehatannya. Itu inti dari future skenario. Jadi ada worst skenario, kemudian ada juga optimism. Jadi kalau optimis kan kita akhir 2020 sudah selesai, misalkan 2021 itu sudah fully full. Tapi kemudian ada juga yang worst skenario tuh sampai 2021 pun kita masih baru pulih betul-betul 2022. Jadi macam-macam ya, skenario ini juga sesuai dengan modeling COVID-nya. Nah kalau kita bandingkan dari, mungkin melengkapi yang sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, bahwa Indonesia tuh positioningnya di mana. Jadi kalau kita lihat, kita bahkan mencapai puncak pun sepertinya belum ya untuk yang fase pertama. Negara lain seperti Italia sudah mengalami, Australia sudah mengalami second outbreak ya. Kelihatan sudah ada second outbreak-nya. Nah kalau kita itu masih dalam akan sangat mempengaruhi kinerja ekonomi. Nah dari apa yang telah dilakukan di tim pemerintah sendiri itu sudah membuat suatu skenario adaptasi kebiasaan baru, itu di mana di dalam adaptasi kebiasaan baru variabel-variabel aktivitas ekonomi itu didasarkan pada indikator public health. Jadi kalau kita lihat dari grafik ini, itu economic capacity beroperasinya seberapa persen, bisa full 100 atau hanya 50 dan sebagainya, itu ditentukan oleh public health indicator-nya, yaitu tadi seberapa positivity rate, seberapa Arnold RT misalkan. Nah ini apakah zona merah, zona kuning atau zona hijau. Nah, daerah-daerah yang zona hijau itu bisa beroperasi misalkan hampir 100%. Daerah zona kuning misalkan hanya 50 dan zona merah mungkin mendekati 0 atau 10%. Hanya sektor-sektor tertentu yang dibuka. Dan kita di sini tadi ada resiko-resiko, jadi ada resiko di sini baik secara inherent kesehatan, resiko dari sektor itu sendiri dan juga resiko terkait COVID-nya. Kemudian ada indikator manfaat atau essentiality, yaitu indikator manfaat secara ekonomi adalah bagaimana kontribusi dari sektor tersebut kepada pertumbuhan domestik bruto kita, PDB kita, kemudian kontribusi tenaga kerja, kontribusi terhadap penurunan kemiskinan, dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini juga sama ya, jadi kita nanti ada sektor-sektor yang high benefit, ada yang low benefit secara ekonomi, ada yang high risk, low risk. Nah, sektor-sektor yang diutamakan tentu yang high benefit dan low risk. Nah, sektor-sektor yang lain itu perlu treatment masing-masing sesuai dengan dia di matriks apa. Jadi ini yang skenario gas dan rem itu sebetulnya ada di sini. Ya, jadi kalau dibicarakan gas dan rem itu sebetulnya adalah model seperti ini, dan ini sudah sejalan yang sudah disampaikan oleh Pak Doni bahwa pemerintah sudah menetapkan 9 sektor ekonomi, ya ini juga dengan tim dari SKP bidang ekonomi bekerja sama dengan SKUI dibantu untuk memfoto mengenai total benefit dan total resiko. Akhirnya dipilihlah 9 sektor ini yang memang
dibuka terlebih dahulu. Nah, untuk sektor lain yang berisiko tinggi, misalkan seperti pariwisata, ya itu tentu dibukanya terakhir karena tadi resiko yang tinggi, terutama misalkan pariwisata indoor atau kegiatan-kegiatan yang banyak kerumunan dan transportasi. Walaupun secara ekonomi misalkan mereka berkontribusi besar, tetapi kalau resikonya tinggi, nah itu perlu ada suatu treatment terhadap sektor tersebut. Nah, lalu bagaimana? Tadi juga sudah banyak disinggung, pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 yang masih positif itu adalah sektor pertanian, informasi dan komunikasi. Jadi yang masih positif nih yang 3 ini ya, pertanian, perkebunan, kehutanan, ya, perikanan, kemudian informasi dan komunikasi, water supply, waste management, waste and recycling. Nah, ini sektor-sektor yang masih positif. Sektor lainnya sangat terdampak dalam seperti transportasi pergudangan, penyediaan akomodasi makan dan minum, jasa-jasa lainnya ini sangat terpukul sekali. Nah ini, terus kalau kita lihat pertumbuhan PDB kita dalam sejarah memang belum pernah sampai sedalam ini, ya 5,32 dalam 10 tahun atau 20 tahun terakhir. Ini adalah kita pernah minus 15%, 17%. Good, even dalam kondisi global financial crisis pun belum pernah sedalam ini. Ya, dan kalau kita lihat per daerah yang hijau itu yang masih positif hanya Maluku dan Papua. Daerah-daerah lainnya semua negatif, apalagi di Pulau Jawa yang sangat tergantung pada sektor-sektor jasa yang banyak terpukul dan sangat tergantung pada kerumunan tadi ya. Pulau Jawa itu sangat terdampak. Kalau Maluku Papua masih bisa positif karena adanya kenaikan harga emas salah satunya sebagai komoditi yang melonjak pada kondisi COVID ini. Dan di negara-negara lain sebetulnya juga mengalami severe yang sama, ya ada mild, hard, dan severe. Ini ada skenario-skenario untuk kedepannya. Jadi misalkan dalam skenario yang paling buruk itu virus tidak terkendali, pemulihan ekonomi mulai di akhir 2021, pemulihan akan berjalan lambat. Nah, jika terjadi yang hard ini, Amerika akan negatif 8, EU 8, China hanya 1, Jepang minus 3. Ini pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu diketahui sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi global juga. Nah, itu yang harus kita lawan dalam arti bahwa meskipun misalkan global turun, Indonesia dengan domestik yang besar harusnya jangan terlalu turun. Nah, itu yang kita coba. Terus bagaimana dari sisi hutang? Otomatis karena APBN kita banyak digunakan untuk membiayai berbagai dampak akibat pandemi dan penanganan COVID, itu tentu rasio hutang kita memang meningkat jauh. Padahal kita sudah bagus 2015 27,4, namun 2019 ini langsung melonjak ya. Dari 30 ke 37, 38, 38,3 diprediksikan di 2023. Ya, hutang luar negeri pemerintah memang terus membengkak, meningkat. Ini adalah memang konsekuensi, tapi bukan hanya Indonesia yang seperti ini. Kebanyakan negara juga memang mengalami hal itu karena untuk pembiayaan dari penanganan COVID ini. Dan bagaimana dengan misalkan indikator di sektor keuangan, yaitu pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit pun dalam sejarah belum pernah serendah ini. Ada beberapa jenis kredit yang tumbuhnya bahkan negatif. Ya, secara rata-rata pertumbuhan kredit perbankan kita itu di bawah 1%. Kemudian bagaimana dengan indeks keyakinan konsumen, itu pun mengalami penurunan ya. Walaupun pada bulan Juni atau Juli sempat rebound, tapi kemudian itu agak turun lagi ya. Sejak Agustus itu memang ada penurunan lagi. Jadi ada naik turun di situ, tetapi sempat rebound di bulan Juni Juli setelah setelah PSBB direlaksasi ya. Namun sekarang dengan adanya pengetatan kembali dari si PSBB itu memang keyakinan konsumen kembali memburuk ya. Nah, tapi memang itu harus dilakukan. Menginjak rem itu harus dilakukan karena kalau tidak tentu pertumbuhan ekonomi juga bisa terpengaruh lagi karena kita tetap tadi model ekonomi kita yang baru memang harus memasukkan kesehatan. Dan bagaimana terhadap jumlah pekerja tadi dari hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, bagaimana respon pegawai di usaha menengah besar itu respon perusahaan itu adalah 35,56% yang mengurangi jumlah pegawai yang bekerja. Pengangguran kita pada 2020 diprediksikan akan berada pada tingkat 7,5%. Sebelumnya 4,99%. Jadi cukup melonjak drastis. Tapi ini masih lebih baik. Pengangguran di Brazil diprediksikan akan dibandingkan dengan Brazil ya untuk pengangguran yang melonjak ke 14%. Nah, diperkirakan akan ada jumlah menganggur itu adalah sekitar 11 juta orang. Dari yang sebelumnya di kisaran 7 juta. Ya, ini ada jadi sekitar tambahan 4 juta orang akibat pandemi itu juga baru perkiraan ya, artinya
Dan yang paling banyak melakukan pengurangan pegawai itu adalah 52,23% di industri pengolahan, 51,7% di konstruksi, dan 50% di industri akomodasi makan dan minum. Harga saham pun sebagai salah satu indikator keuangan itu sempat drastis banget pada bulan Maret dan sekarang sudah recover walaupun recovernya agak sedikit moderat ya, tapi sudah ada recovery di pasar saham sendiri karena adanya kuantitatif easing di berbagai negara ya, peningkatan likuiditas ya, walaupun sempat di September ini sempat agak down lagi, ada isu-isu negatif mengenai independensi Bank Indonesia ya, dan adanya perpu reformasi sektor keuangan yang cukup mengkhawatirkan para investor sehingga itu sempat terjadi capital outflow. Tapi ini lebih better dibandingkan dengan kondisi pada Maret yang betul-betul sangat down. Memang karakteristik pasar saham itu biasanya sangat cepat di dalam respon. Nah, tadi anggaran yang sudah dialokasikan, tadi Bapak Muldoko sudah menyampaikan ada sekitar 695 triliun. Nah, ini banyak dari rumah sakit, Bapak Ibu dari sektor kesehatan. Sebetulnya pemerintah sudah sangat besar di sini mengalokasikan anggaran yaitu 87,55 triliun sektor kesehatan, perlindungan sosial 2 triliun, insentif usaha SOS 20, UMKM SOS 23, korporasi 53, dan sektor Lapenda 106 triliun. Nah, kalau kita lihat realisasi belanja yang banyak disorot oleh masyarakat, yang ingin diketahui itu adalah Kemenkes sendiri. Jadi, ini juga mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan ya bagaimana solusinya. Karena sebetulnya Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan anggaran tersebut. Pemerintah melalui Kemenkes sudah mengalokasikan. Tapi mungkin banyak kendala di lapangan sehingga realisasi per Juli 2020 itu memang masih jauh dari pagu yang seharusnya 38,6, ini hanya 8,6. Walaupun terus digenjotkan, memang Presiden juga dalam ratas-ratas selalu mendorong agar terutama yang Kementerian Kesehatan, karena itu yang disorot yang berkaitan dengan penanganan kesehatan. Nah, kalau realisasi terkait dengan Bansos, itu untuk Kemensos itu sendiri sudah sangat tinggi, dari pagu 71,4 bahkan sudah terrealisasi 71,6 untuk Kemensos, karena Bansos ini yang paling cepat ya, dan memang paling besar ya, dan kemudian sudah banyak diterima oleh masyarakat. Nah, untuk Kemenkes sendiri, untuk realisasi belanja bantuan sosial 66,4 dari pagu, itu 32,4 yang realisasi. Jadi ini juga di dalamnya ada PBI JKN ya, walaupun sudah positif sebetulnya naik 22,2% dari tahun 2019. Untuk tahun 2020 dan 2021 Presiden sudah menyampaikan waktu 14 Agustus menjelang Hari Kemerdekaan bahwa dana-dana PEN akan tetap dilanjutkan di 2021. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir bahwa pemerintah terus melakukan injeksi atau stimulus ya, walaupun itu Bu nambah hutang ya, memang konsekuensi, tapi kan istilahnya kita selamatkan dulu deh hutang, mungkin kita pikirin nanti kita sudah recover ya, kalau kondisi sudah lebih dikendalikan dari GDP, kita masih 38%-an tadi. Nah, ini sektor yang kesehatan itu juga ada Bapak Ibu di sini, pengadaan vaksin itu diprioritaskan, imunisasi, sarpras ya, dan cadangan bantuan iuran BPJS ya. 2021 agak turun yaitu 25,4 triliun karena diasumsikan sudah meredah ya, jadi tidak setinggi waktu 2020. Tetapi di sini Bapak Ibu juga bisa, tadi Pak Prof. Eko misalkan terkait teknologi, pengembangan ICT itu juga menjadi salah satu prioritas pengeluaran sektoral KL. Jadi mungkin bisa melihat di sini, kemudian juga ada dana-dana yang bisa kita manfaatkan, misalkan kalau terkait dengan dana alokasi khusus dari Pemda, itu untuk dana transfer ke daerah, itu juga ada DAK bidang kesehatan. Itu juga nanti, nah, yang menjadi fokus utama di APBN 2021 itu adalah reformasi kesehatan. Nomor 1 loh Bapak Ibu disebutkan. Reformasi pertama yang disebutkan di dalam nota keuangan ini adalah reformasi kesehatan. Kemudian baru pangan, yang kedua, yang ketiga pendidikan dan digital. Jadi tadi kalau Prof bilang digital, ini juga semua termasuk dalam sektor-sektor yang diutamakan. Dan pemerintah pun sudah membuat lagi bantuan-bantuan lagi yang terbaru ya. Ada program bantuan subsidi kepada pegawai swasta, ekspansi KUR, kemudian banpres produktif UMKM, dan subsidi pulsa untuk murid dan guru. Mungkin ada beberapa siswa kita juga yang sudah banyak mendapatkan. Nah, tadi sumber dana lain untuk kesehatan itu adalah DAK fisik ya, misalkan tadi pembangunan puskesmas itu bisa menggunakan DAK fisik baik reguler ataupun yang penugasan ya. Jadi ini yang memang bisa dimanfaatkan karena apa Bapak Ibu, realisasi alokasi DAK untuk khususnya bidang kesehatan itu juga masih kecil, masih belum terlalu optimal. Jadi sebetulnya karena banyak kendala teknis di lapangan. Nah, mungkin ini juga yang bisa kita carikan solusi ya. Dan ini beberapa respon dunia usaha, tadi ada pengurangan jam kerja dan lain sebagainya, mungkin saya skip aja. Dan ini yang menarik juga, salah satu
survei BPS mungkin kita sudah tahu ya, tapi ini terbukti dari hasil survei ini bahwa dunia usaha melakukan adaptasi terhadap pemanfaatan internet. Jadi 47,75% telah menggunakan internet dan IT untuk pemasaran via online sejak sebelum pandemi. Sementara itu sekitar 5,76% baru menggunakan internet dan IT untuk pemasaran pada saat pandemi. Kemudian 27,45 perusahaan yang baru menggunakan internet dan IT pada saat pandemi untuk pemasaran melakukan diversifikasi usaha. 80% pelaku usaha menggunakan internet dan IT untuk pemasaran via online. Jadi salah satu hal yang bagus ini adalah bahwa perusahaan yang sudah melakukan pemasaran via online itu mempunyai pendapat lebih tinggi 1,14 kali, dan kemudian perusahaan di wilayah kota lebih banyak yang melakukan pemasaran via online dibandingkan dengan kabupaten dan kota. Itu salah satu evidence. Tapi intinya adalah adanya pandemi ini secara positif ya meningkatkan digitalisasi di dunia usaha sendiri. Ini juga berbagai perlindungan untuk UMKM sudah banyak sekali ya, dan termasuk juga digitalisasi dari UMKM. Ini juga, dan program padat karya itu juga diupayakan untuk terus digenjot. Dan peluang apa saja yang masih bisa bagus pada saat pandemi untuk pebisnis mungkin perlu diketahui. Inilah potensi ini bahwa ada potensial winner dan potensial loser. Ya, yang loser itu tadi yang seperti Bu Bian sampaikan, yang banyak pergerakan ya, seperti transportasi, pariwisata, kerumunan dan sebagainya. Tapi untuk yang potensial winner itu adalah ya pastinya kimia, farmasi, alat kesehatan, makanan, minuman, jasa telekomunikasi, itu sudah jelas. Dan kemudian tekstil dan produk tekstil, jasa logistik dan pertanian itu masih bisa menjadi potensial winner, dan juga UMKM yang memang bisa melakukan adjustment kepada digitalisasi ya. Jadi misalkan seperti tekstil dan produk tekstil tuh karena bisa diversifikasi ke produk APD, kimia farmasi meningkatkan concern kebersihan dan vitamin untuk imun, makanan minuman untuk kebutuhan primer, elektronik, sumber hiburan baru yang dapat dilakukan tanpa keluar rumah dan sebagainya. Salah satu contoh fenomena yang menggejala itu adalah di masyarakat umum, misalkan sepeda ya. Sekarang sepeda tuh booming banget, tahu-tahu spare partnya susah katanya karena impor. Nah itulah yang hal-hal yang perlu kita benahi. Sebetulnya masih banyak peluang, ngantri banget di toko sepeda ya, sampai nggak diterima. Umur-umur baru ada seperti itu ya. Dan kemudian ini arah-arah kebijakan fiskal, Bapak Ibu saya sengaja highlight di sini. Kemenkes termasuk 5 besar KL yang akan menerima pagu anggaran terbesar. Pesan saya adalah mohon bantuannya dari sisi sektor kesehatan untuk menyerap ini, karena dalam APBN sayang sudah dialokasikan kalau tidak terserap yang betul-betul kita manfaatkan untuk penanganan COVID-nya. Anggaran kesehatan itu nanti 2021 diarahkan kepada ini semua, stunting ya masih jadi itu, kemudian antisipasi pengadaan vaksin COVID untuk 160 juta orang, antisipasi pelaksanaan imunisasi, pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit rujukan, dan pembangunan 971 puskesmas. Nah, ini mohon mungkin ini bisa kita kawal bersama. Dan untuk Prof. Eko, terkait dengan pembangunan bidang TIK, itu juga memang menjadi prioritas anggaran ya. Cuma di sini mungkin yang masih mendapatkan belanja Kominfo, Kemensos, Kemenq, Kemen ATR, BTN. Nah, di sini Kemenkes belum ada di dalam prioritas untuk TIK-nya. Ya, mungkin ini bisa menjadi fokus juga ya, bagaimana kita bisa masuk dalam RKP yang memang ya dalam rancangan kebijakan fiskal yang sudah dibuat ini. Karena tadi teknologi untuk tracing dan testing itu kan ternyata sangat penting. Nah, cuma di mana kita masukin di dalam pos-pos ini. Dan ini peluang investasi. Nah, tadi Mbak Tina ini pas banget nih di BKPM ya. Jadi saya mendapatkan informasi rapat-rapat ya bahwa ada banyak perusahaan karena trade war Amerika dan China itu yang ingin berelokasi ke Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa. Amerika 57 perusahaan, Taiwan 39, Korea Selatan ya, ini istilahnya ada gajah yang lagi bertempur nih, kita jangan sampai jadi pelanduk tapi malah mendapatkan keuntungan ya kalau bisa. Nah itu Presiden kalau nggak salah sudah meninjau Jawa Tengah misalkan untuk salah satu tempat relokasi ini dari investasi itu. Dan terakhir sebagai penutup Bapak Ibu, untuk menciptakan optimisme ekonomi kita itu salah satunya tidak terlalu sedalam negara lain, itu karena kita punya salah satunya social capital. Di ASEAN, Indonesia memiliki peringkat social capital yang terbaik. Jadi kalau kita lihat kita di peringkat 12 ya, dan 2019 malah peringkat 10. Sedangkan Malaysia, mohon maaf Prof. Eko ya, kita masih unggul kalau di bidang social capital. Kemudian juga ada sistem sosial yang saling tolong-menolong, gotong royong, semangat saling menolong. Nah, saya rasa ekonomi kita masih bisa tumbuh karena konsumsi dasar itu bisa ditolong oleh keluarga terdekat dan sebagainya. Misalkan ada keluarga yang miskin, tapi kemudian ditolong oleh keluarga yang lebih mampu. Nah, itulah yang menjadi
modal dasar kita. Jadi itulah penutup bahwa dalam kondisi ekonomi yang seperti sekarang, Indonesia tetap harus optimis ya, tetap harus optimis karena tadi ternyata salah satu keunggulan kita ya, kita kan biasanya cenderung indikator-indikator di ASEAN lebih buruk gitu ya, tapi untuk sosial kapital alhamdulillah itu kita masih baik. Jadi itu yang saya rasa mungkin ke depan secara ekonomi bisa kita manfaatkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Telisa, waktunya pas sekali. Sebelum saya ingatkan, ini luar biasa pembicara hari ini, semuanya bisa tepat sesuai dengan durasi yang diberikan. Dan memang menarik yang disampaikan oleh Ibu Telisa tadi. Sekalian saya menambahkan betul bahwa relokasi investasi itu tugas besar BKPM yang dititipkan oleh Presiden. Di antaranya sudah ada 7 perusahaan yang memastikan relokasi investasi. 1 perusahaan sudah groundbreaking di Subang, Jawa Barat, karena dari 7 itu nggak semuanya di Jawa Barat, Ibu Telisa. Dan itu yang terus dikejar oleh Kepala BKPM dan tim sampai dibuat tim khusus, tim Satgas Relokasi Investasi di BKPM. Dengan nama Timawar. Nah, ini yang menarik Ibu Telisa dan Bapak Ibu sekalian, di BKPM yang sebagai lembaga pengelola OSS atau Online Single Submission, nomor induk berusaha atau NIB ini juga menunjukkan menurut kami adalah sebuah kabar baik dan sangat optimistis karena kita pernah kondisi terpuruk memang di bulan April dan Mei itu sampai hanya 28.000, biasanya di atas 50.000. Tapi di bulan Agustus kabar baiknya adalah ada 126.000 nomor induk berusaha yang diterbitkan oleh OSS dan 104.000 diantaranya UMKM. Jadi biasanya UMKM itu hanya 60%, tapi di bulan Agustus 82,2% dari NIB yang diterbitkan adalah UMKM. Jadi kami berharap ini adalah sebuah sinyal positif bahwa program PEN juga sudah mulai ada aktivitasnya di masyarakat, dan masyarakat yang tadinya misalnya pekerja kemudian bisa shifting menjadi pelaku usaha baru, menjadi momentum pertumbuhan pelaku pengusaha-pengusaha baru di Indonesia. Baik,